Assalamualaikum warahmatullahi. Sobat Tafakur dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Sobat, ada beberapa yang sedikit saja saya mau share kepada sobat sekalian, dimana berkaitan dengan wabah virus yang sekarang sedang mewabah hampir di seluruh penjuru dunia. Setiap negara mendapatkan dampaknya. Bahkan saya melihat korban yang paling tinggi adalah US ya, 1.000 lebih yang telah meninggal, dan Indonesia masih kecil ya. Namun dalam keadaan seperti ini biasanya kita sudah mulai panik. Banyak yang panik. Di mana-mana panik buying juga terjadi di mana-mana. Bahkan saya sendiri tidak kebagian masker juga. Saya akhirnya membuat sendiri ini, tapi ini bisa refill dengan tisu ya, tisu basah yang dikeringkan. Nah ini cukup praktis lah. Tapi saya tidak sedang ingin membahas ini sebenarnya. Tadi beberapa ulasan dalam khutbah Jumat itu saya menyinggung tentang adanya takdir dan nasib. Ini berkaitan dengan situasi sekarang ini kita sedang alami. Perlu sobat sekalian ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Segala sesuatu, makhluk apapun itu, takdir hidupnya, matinya itu sudah dalam suratan takdir ilahi. Tidak terkecuali ilmu pengetahuan. Terbukti ilmu pengetahuan, seorang pasien yang sakit kemudian diberikan obat-obatan dari hasil ilmu pengetahuan, memberikan dampak menyembuhkan pasien itu sendiri. Dan tidak sedikit juga yang tidak sembuh juga. Artinya bahwa ilmu pengetahuan juga di dalam perjalanannya dia terus mencari obat-obatan untuk menangani kasus-kasus penyakit-penyakit tertentu. Nah, berkenaan dengan hal ini juga sudah jutaan orang-orang mutaki itu juga merasakan dampak doa-doa yang terkabul. Nah, karena di dalam doa-doa yang telah dipanjatkan oleh orang-orang yang memiliki kebersihan hati, jiwa, dan perilaku ini, sebenarnya ada yang unik di dalam rahasia Tuhan itu. Bahwa ada relasi kuat antara doa dan pengabulan doa itu. Nah, ketika seorang itu memiliki keyakinan akan keterkabulan doanya, pasti dengan segala kasih sayang dari Allah Ta'ala, Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi need, keinginan dari orang yang sedang berdoa tersebut. Dan ini menjadi sesuatu yang rahasia Tuhan. Bagaimana seorang yang berdoa dengan tulus ikhlas dan memperbaiki diri, ketika dia sampai pada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan dia. Takdir dia berubah. Nah, takdir Tuhan yang telah tetapkan untuk sesuatu tertentu juga bisa berubah. Nah, perubahan ini pun banyak macamnya, di mana kita bisa memulai itu, mengikhtiarkan itu, sehingga kita sampai di mana kita berikhtiar untuk sampai pada takdir Tuhan itu sendiri. Nah, untuk itu banyak pengalaman-pengalaman orang-orang suci, orang-orang mutaki yang dia melihat sendiri bagaimana dia berdoa dalam pengalaman rohani mereka. Dia berdoa dan dia mendapatkan jawaban Tuhan, pengabulan atas doa-doa dia yang menurut orang banyak itu tidak mungkin.
Nah, ini ada satu korelasi kuat antara orang yang berdoa dan pengabulan doa. Ketika kita sampai pada kehendak Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, maka takdir itu bisa berubah. Ya. Dan orang mutaki, berjuta-juta orang mutaki melihat kebenaran itu. Dan walaupun terkadang tidak bisa kita menjelaskan secara logika tentang pengabulan doa itu sendiri, karena itu harus dialami, dilakukan dan dialami. Kemudian kemampuan manusia juga di dalam melihat sejauh mana batas dari takdir ilahi itu sendiri, manusia tidak sepenuhnya memiliki kemampuan itu. Dia hanya dituntun untuk sampai kepada ikhtiar tertentu, sampai pada penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika dia berikhtiar sedemikian rupa, dia mengevaluasi apa yang telah dia lakukan, kemudian dia eksekusi, dia evaluasi, dia kerjakan, dan tidak menemukan titik cerah atau titik terang dari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang sedang dialami, maka saat itulah faida azamta fatawakal 'alallah, bahwa manusia dengan cara atau dengan syarat dia berikhtiar semaksimal mungkin, sebaik mungkin, maka kemudian segala keputusan harus dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Tetapi jika Allah Ta'ala berkehendak dengan keinginannya, dengan kehendaknya untuk memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak manusia, yakinlah bahwa itu merupakan ganjaran Tuhan di balik kejadian-kejadian atau permasalahan yang sedang menimpa itu sendiri. Jadi ketika manusia mampu menyelaraskan diri pada kehendak-kehendak Allah Ta'ala, maka kekuatan apapun tidak bisa menghalanginya. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia tidak jalan pada kehendak Tuhan, berantam, ya, saling ingin menguasai, maka sedikit saja Tuhan akan berikan cobaan. Bisa saja itu virus ini merupakan cobaan dari Tuhan untuk kita meriset semua hubungan sosial kita. Kita jadi harus perbaiki hubungan kita, meriset hubungan antar negara, antar manusia, antar makhluk, antar alam, manusia dengan alam dan lain sebagainya. Ini harus diperbaiki lagi. Nah, ketika kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Ta'ala, supaya kita guyup rukun kembali dan kita care dengan saudara-saudara kita yang kesulitan, ya, sekaranglah saatnya untuk kita memperbaiki, menjalin kembali benang-benang yang telah koyak tadi, yang telah putus, ya. Tentunya benang-benang sosial yang telah putus dan rusak harus kita jalin kembali, harus kita jahit kembali untuk ini menjadi sebuah kain yang baik, indah dan pantas untuk kita lakukan. Insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan, siapa saja elemen masyarakat, apa saja stakeholder, apa saja agama, apa saja, ketika mampu melakukan kebaikan-kebaikan, care dengan saudara-saudara yang kesulitan dalam kondisi seperti ini, maka Tuhan akan mudah-mudahan ini mampu menarik rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, sehingga kita mampu melewati situasi-situasi yang sulit seperti ini. Bukan malah sebaliknya menghujat pemerintah, tidak pecus dan lain sebagainya, menghujat Bapak Presiden kita yang barangkali sedang berduka. Kan Rasulullah melarang kita menjelek-jelekkan orang yang sudah meninggal. Ya, kalau kita memang muslim yang baik, kita muslim yang taat, perbaiki itu. Hindari hal-hal yang Rasulullah SAW tidak contohkan. Insya Allah ini mampu menarik kasih sayang rahmat dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jumat Karim, tetap jaga kesehatan, tidur cukup, makan cukup, bergizi, dan jangan lupa olahraga dan berdoa. Mohon untuk kebaikan kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.